Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga hari ini menyenangkan ya. Apa-apa yang sudah sahabat harapan lakukan, ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, follow di semua sosial medianya, di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok. Sudah hadir narasumber Faiz di sore hari ini. Di tengah jadwal kesibukan beliau yang luar biasa dahsyat, ini teman-temannya sahabat harapan. Beliau adalah Ibu Asih Kurnianingsih SEMM yang merupakan Kepala Prodi Manajemen Retail Universitas Banten Jaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat semua. Mungkin bisa disapa-sapa dulu ini Ibu Asih. Iya, baik. Assalamualaikum untuk warga Serang, Banten, Indonesia tentunya. Siap. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Insya Allah selama 30 menit ke depan ini teman-teman sahabat harapan dimanapun Anda berada, ini Faiz bersama dengan Ibu Asih akan bahas soal strategi berbisnis online di era serba digital. Nah, Ibu, kalau kita lihat kan perkembangan teknologi sekarang begitu sangat cepat gitu. betul, ya. betul. Mungkin kita sampai dengan sekarang pun nggak bisa membayangkan yang duduk di sini buka HP tiba-tiba makanan datang. Nah, itu salah satu. Gimana kalau Ibu Asih melihat perkembangan teknologi digital terutama di bisnis ini seperti apa? Ini luar biasa sekali ya, perkembangan teknologi yang kita tuh nggak bisa lagi mendenial ya, tapi harus juga mengikuti dan beradaptasi gitu kan. Itu tadi makanan, jadi kayak live in your hand gitu. Kalau zaman dulu bisa nggak sih kita mikir kayaknya cuma bisa di luar negeri gitu ya, kayak masa sih halu nggak sih kita akan berada di zaman yang sekarang, tapi ternyata bisa gitu kan. Bahkan seperti Las Harfa sekarang udah ada podcastnya, dulu kan enggak kan. Dulu apa? Enggak ada. Sekarang ya dengan teknologi juga ini juga bisa membantu syiar, membantu hal-hal yang lain yang mungkin zaman dulu nggak terfikirkan. Itulah kenapa bisnis harus berjalan beriringan, bahkan harus lebih maju untuk berbasis teknologi sekarang berdasarkan oleh digital bisnis itu. Nah itu tadi kami dari manajemen retail Unbaja tentunya mengajak Anda tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar belajar dari YouTube ataupun media sosial, tapi juga belajar tentang keilmuannya secara formal. Mantap. Karena kalau sekarang teman-teman terlebih di zaman 4.0 ya, kalau kita bisnis aja tapi kita tidak mengkaitkannya dengan digital, ini tentu akan sangat tertinggal ya, Ibu ya. Iya, dan kayaknya nggak mungkin, udah nggak mungkin karena secara nggak sengaja juga pasti dengan kita men-share di status WhatsApp aja salah satunya itu udah bagian dari digital bisnis. Siap. Artinya kalau untuk masyarakat Serang ini mungkin banyak juga nih Ibu Asih, banyak teman-teman yang berusaha gitu kan, terutama di sektor makanan dan lain sebagainya, tapi memang mereka tidak paham betul di digital ini seperti apa kalau Ibu Asih melihat. Iya. Digital bisnis ini sebenarnya panjang banget ya, detailnya tuh luar biasa sekali gitu. Seperti kita bisa berbisnis atau membuka marketplace, lalu juga dengan e-commerce, lalu juga bagaimana konten-konten produk tersebut dilihat, tidak hanya diposting. Kan kita juga nggak mau hanya diposting saja, tapi yang ngelihatnya cuma 2 orang atau 10 orang sehingga targetnya nggak sampai. Nah inilah hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga konten-konten atau bagian promosi yang kita buat ini nggak mubazir, nggak sia-sia. Makanya digital business ini memang perlu benar-benar diperhatikan untuk bisnis pemula, baik pemula ataupun mungkin yang sudah berjalan, sehingga bisnisnya itu nggak hanya berjalan 3 bulan doang ramenya gitu kan. Lalu akhirnya diam di tempat dengan investasi yang sudah banyak, akhirnya nggak break even point. Nah ini yang memang harus diperhatikan. Siap. Ibu, kalau Ibu Asih melihat kota Serang, ibu kota provinsi Banten, dibandingkan dengan daerah-daerah lain, kota-kota besar terutama di Indonesia, misal kayak Jakarta, Surabaya, Bandung, apakah memang sisi bisnis digital kita sudah mulai agak bersaing dengan kota-kota tersebut, atau sebenarnya kita agak jauh tertinggal nih, Ibu? Sebenarnya kan Serang ini adalah daerah penyangga Jakarta ya, gitu kan. Seharusnya sih nggak jauh tertinggal gitu kan, karena program-program pemerintah ini sudah sangat mendukung. Lalu juga kemampuan dari anak-anak muda di Serang khususnya ini juga sudah mumpuni menurut saya, karena banyak sekali sekarang sudah mulai timbul kayak misalnya kafe-kafe kopi yang dikelola oleh anak-anak muda, clothing-clothing, lalu juga butik-butik yang memang sebagian besar yang pengelolaannya adalah anak muda. Dan menurut saya oke lah kalau misalnya kota lain mungkin
lebih berkembang, tapi nggak jauh-jauh amat sih kalau menurut saya. Apalagi sekarang ditingkatkan lagi atau didampingi lagi oleh pendidikan formal yang membantu anak-anak muda juga punya ilmu yang memang dibutuhkan saat ini. Beda loh zaman dulu saya S1 ekonomi yang memang diajarkan ya udah cara marketingnya konvensional, punya toko dan lain-lain gitu kan ya. Karena sekarang tanpa harus punya toko ya. Nggak perlu. Bahkan ketika kita bergabung dengan marketplace, Tokopedia dan kawan-kawan, ini kita nggak perlu punya toko, cukup ya sudah kita konsisten di depan komputer, lalu juga kita punya ide-ide bagus, lalu juga modal nggak terlalu besar, bahkan biaya promosi juga nggak terlalu besar, kita sudah bisa jadi pengusaha. Itu kenapa di marketplace biasanya harganya jauh lebih murah ya, ketimbang kita bangun toko konvensional. Nah, bahkan kalau kita mau belanja, biasanya harga dasarnya kita lihat di marketplace. Ini nggak tahu nih harganya, oke kita cari dulu deh di sini. Jadi biasanya harganya pasti jauh lebih murah. Artinya kalau tadi Ibu Asy juga mengatakan bahwa memang kita agak sedikit pede karena kita penyangga ibu kota, jarak kita tidak terlalu jauh dengan Jakarta. Kemudian juga kalau dari sisi bisnis digital juga kita tidak terlalu tertinggal-tinggal amat ya Ibu terhadap daerah-daerah lain di Indonesia. Terlebih anak-anak muda Serang ini kan luar biasa kreatif-kreatif. Kalau Ibu Asy lihat anak-anak muda di Serang ini seperti apa? Menurut saya sih sudah sangat kreatif ya, karena sudah banyak selebgram, lalu juga sudah banyak kayak kreasi-kreasi mereka yang mereka udah paham deh, kayak misalnya bagaimana mengembangkan konten-konten seperti itu. Tinggal diarahkan saja bahwa respon yang diambil atau respon yang ditimbulkan oleh masyarakat ini harus respon yang positif, karena kan setiap apapun yang kita posting responnya ada dua kan, negatif dan positif. Jadi harus benar-benar yang diambil atau targetnya adalah respon positif. Siap, dahsyat. Ini Faiz juga baru dapat kabar bahwa sekarang Ibu Asy menjadi kepala prodi di bisnis digital Universitas Banten Jaya ya. Iya, baru 2 minggu dilantik ya. Siap, ini sebenarnya fokusnya akan kemana dan targetnya seperti apa? Visi dan misinya seperti apa sih? Sebenarnya fokus kita di manajemen retail memang adalah salah satu mata kuliah terbaru adalah bisnis digital gitu. Yang memang kenapa kita ambil itu karena memang mengikuti kebutuhan anak-anak ya, kebutuhan adik-adik di lapangan, lalu juga bahkan kita kan punya 2 kelas ya, kelas pagi reguler dan juga kelas malam gitu kan. Jadi untuk adik-adik yang memang baru mau lulus ini bisa memulai bisnisnya dari sekarang. Bahkan di kelas kita pun karena dosennya juga bukan hanya akademisi tapi juga praktisi yang juga punya usaha, sehingga tidak hanya teori yang diberikan tapi juga praktek keilmuan, sehingga ketika mereka punya usaha dan punya masalah, kendala di lapangan, kita bisa diskusikan atau bedah kasus di lapangan. Begitu juga untuk misalnya teman-teman yang sudah punya bisnis, yang sudah punya usaha, yang belajarnya secara otodidak atau hanya belajar dengan pengalaman saja, tapi ini bisa ikut kelas karyawan, sehingga secara keilmuan atau secara akademiknya itu dapat. Jadi memang kalau di bisnis retail digital Universitas Banten Jaya ini teman-teman semua diajarkan ilmunya. Semua karena teori dan praktek. Karena kalau nggak ada ilmunya pasti tersesat ya. Iya, gitu gelap, penerawang. Karena ini loh, digital ini kan memang rawan dengan hal-hal yang negatif ya, ketika kita memang tidak punya basic gitu kan. Misalnya salah satunya yang sering kita lihat di medsos ketika mau membangun brand, kadang banyak sekali ketika orang mau bangun brand malah menjatuhkan brand lain. Nah itu kan di kode etik bisnisnya nggak boleh ya itu. Jadi bergerak majulah tanpa menjatuhkan orang lain. Dahsyat ya. Dan teman-teman di bisnis retail Unbaja juga ini didukung dengan dosen-dosen yang luar biasa praktisi, akademisi semuanya berkumpul untuk sama-sama membantu teman-teman yang hobi banget di bisnis digital. Nah, kalau di bisnis digital ini kalau secara keseluruhan terutama di Indonesia, apakah ini sebuah jurusan yang baru Ibu Asy atau memang sebenarnya dari kapan? Memang ini adalah jurusan yang baru ya, karena dilihat dari perkembangan bahwa semua sudah berdasarkan teknologi, semua berdasarkan digital, sehingga ada beberapa perguruan tinggi memang yang sudah fokus di prodi di bisnis digital. Cuman di kami memang belum masuk ke prodinya, tapi baru masuk di mata kuliahnya. Mata kuliah bisnis digital itu ada di prodi manajemen retail. Jadi memang ini sudah berjalan dan ini langsung ditangkap oleh Unbaja untuk menjadi mata kuliah seperti itu. Responnya seperti apa ini Ibu Asy terkait masuknya bisnis digital ke mata kuliah? Ya alhamdulillah untuk adik-adik atau anak-anak
saya ya, mahasiswa yang saat ini sudah berjalan, ini mereka sudah punya brand-brand gitu, mereka sudah punya produk sehingga sudah kita mulai praktek untuk membangun brand mereka. Lalu juga ada beberapa yang juga sudah punya clothing, lalu juga sudah punya konveksi kecil-kecilan bekerja sama. Nah, itu juga yang kita dampingi hingga nanti bahwa ketika mereka keluar dari Unbaja, mereka sudah settle atau sudah mapan, sudah nggak bingung, sudah nggak mudi lagi mengganti produknya seperti itu kan. Betul. Itu kadang-kadang anak muda itu masalahnya di situ kan, penyakitnya mudi. Betul, gitu. siap. Ketika misalnya baru seminggu atau sebulan 2 bulan nggak ada yang beli, nggak dievaluasi tapi langsung ganti. Nah itu dan ya ini memang masalah ya, penyakit sih. Penyakit. Harus, Nah itu memang sebenarnya kan belum ke permodalan ya, kalau yang hal itu kan sebenarnya lebih ke baru awal memerangi diri sendiri kan. Itu bertarung dengan diri sendiri, egonya, mudinya, malesnya dan lain-lain. Nah itu harus diatasi dulu, baru nanti kita ke yang lainnya bagaimana permodalan. Bahkan ketika anak-anak saya ada yang Bu, aku ada ada project berapa kodi baju, lalu gimana ya kita keterbatasan dengan permodalan, bahkan teman-teman dosen membantu itu. Siap, dahsyat. Jadi diharapkan lulusan-lulusan dari Unbaja terutama di prodi manajemen retail ini keluar bisa settle ya. Bisa nggak mudi-mudian lagi, kuat dan ini luar biasa. Tadi juga Ibu Asih mengatakan bisa dibantu permodalan. Betul. Kita komunikasi lah ya. Iya, kita komunikasi lah ya. Bahkan kalau misalnya alumni ada stuck di bisnisnya, kita tetap konsultasi. Siap. Gitu. Siap. Ibu Asih artinya sudah lama mengamati bisnis yang proyeksinya bagus ke depan. Kalau menurut kacamata Ibu Asih ini sebagai dosen juga ketua jurusan gitu kan, ini yang prospek ke depan bisnis digital yang paling bagus apa sih? Apakah memang di fashion, makanan, atau di yang lain nih Ibu Asih? Iya. Kalau makanan itu memang sebenarnya kita bisa jualan makanan, tapi kan hanya untuk wilayah sini ya. Kadang-kadang kalau hanya wilayah tertentu saja. Betul. Tapi kalau misalnya kita mau keluar, berarti kan makanannya harus tahan lama, tahan pada saat pengiriman dan lain-lain gitu kan. Lalu banyak sekali memang ide-ide, gagasan-gagasan yang berbasiskan digital bisnis ya, kayak misalnya konten-konten kreator ini yang paling simple menurut aku. Kalian bisa menggunakan handphone, lalu juga bisa afiliasi. Sekarang kan afiliasi Shopee. Nggak perlu modal, Neng. Yang penting mah ketekunan, konsisten. Lalu juga bisa dropship. Kalau misalnya untuk mahasiswa yang memang permodalannya sangat dari uang saku gitu kan. Nah, memang jadi banyak sekali gitu kan. Kayak misalnya kita bisa ngedesain, bisa jualan desain, bahkan bisa kan kadang-kadang logo aja kita repot ya. Kadang-kadang ke percetakan lama lagi nunggunya atau pada saat revisi lama lagi. Nah, ini memang sudah banyak sekali gitu. Jadi banyak sekali ide-ide gagasan, apapun bisa dijual. Bahkan di marketplace kita kadang-kadang iseng aja nyari apa yang nggak ada di situ ada. Siap, karena di marketplace tuh nyari es batu juga ada. Nah, serius. gitu. Di Shopee teman-teman bisa lihat es batu ada yang jual. Kebayang kalau es batunya dari makanya dari Nganjuk. yang kesini jadi air ya, jadi air. Ibu Asih artinya kalau Faiz lihat kan aktivitas Ibu Asih ini luar biasa dahsyat gitu ya. Dosen iya, pengusaha juga iya, terus yang lain-lain juga iya gitu kan. Ini banyak hal saya sebut. Ini lebih nyaman jadi pengusaha, jadi dosen, atau seperti apa nih? Jangan dijawab dulu Ibu Asih, kita lihat setelah yang satu ini tetap di podcast Latapa. Yes, terima kasih banyak sahabat harapan, tentunya masih bersama Faiz di studio podcast Safa, dan Faiz masih bersama dengan Ibu Asih ini, Ketua Prodi dari Bisnis Digital Retail Universitas Banten-Jaya, yang tadi sempat pending ya. Jadi ini Ibu Asih ini teman-teman selain dosen, kemudian juga beliau pengusaha, ketua yayasan, juga aktif di berbagai macam organisasi. Pertanyaan Faiz berikutnya, apa tuh? Lebih enak jadi dosen, aktif di organisasi, pengusaha, atau seperti apa? Atau semuanya enak? Kalau milih salah satu ntar ada yang nonton, gak enak dong. Ini pertanyaan mancing. Jadi semua dijalankan beriringan lah.
semua menjadi prioritas. Yang penting paling prioritasnya adalah keluarga. Siap, dahsyat ya. Semua jadi prioritas, tapi yang paling prioritas adalah Keluarga. Ya. Ini Bu Asih kan sibuk banget nih, pasti dari pagi sampai malam itu luar biasa schedule. Sempat ada komplain nggak sih Ibu dari suami tercinta? Udahlah nggak usah sibuk-sibuk, mending di rumah aja. Iya sih. Jadi bahasa dia tuh kayak, kamu tuh cari apa? Betul, gitu iya. kan. Cuman ya memang ada alasan. Jadi kalau mau bukan mau kemana ya, misalnya mau punya jabatan tertentu, emang aku udah di rumah itu memang udah ini gini loh. Maksudnya ada alasan-alasan yang kuat sehingga oke, gitu. Nah ketika aku keluar tetap didampingi seperti saat ini kan. Selalu dikawal ya. Dikawal, tetap biar nggak belok ya. Siap. Jadi memang sempat juga tuh ada komplain-komplainan ya Ibu Asih ya. Tapi kalau memang tujuannya bagus ya. Iya, yang penting sih itu tadi prioritasnya adalah keluarga ya. Sehingga kayak misalnya pendampingan anak tetap kayak gitu, kayak makan siang di rumah tetap gitu kan. Makan malam di rumah, jadi weekend, jadi itu sih. Jadi walaupun sibuk tapi keluarga tetap nomor satu. Sesibuk apapun keluarga tetap nomor satu. Ibu Asih artinya dari semua pencapaian yang sudah Ibu Asih raih selama ini gitu kan. Ini udah hebat banget lah menurut Pak Is. Teman-teman bisa langsung kepo ya di sosial medianya. Sibuk sih sebenarnya. Tapi nggak punya sosial media pribadi, nggak punya aku. Kalau yang Instagram? Instagram juga, jadi semua udah nonaktif kalau untuk yang pribadi. Siap. Jadi nggak bisa ngetek ya, nggak bisa ngetek. Misalnya Ini... kalau ngetek ya, misalnya ke prodi ya ke prodi, misalnya ke usaha ya ke usaha. Tapi untuk yang pribadi udah nggak punya. Siap. Nih, Ambu dari semua yang Ambu dapatkan selama ini, yang sudah diraih, apalagi sih yang mau dicapai? Mau apa? Gitu? Mau apa sebenarnya ya? Aduh, bahagia dunia akhirat ya. Amin. Meninggal masuk surga. Amin. Itu pencapaian luar biasa, pengennya gitu kan. Cuman kalau pencapaian sebenarnya aku tipe orang yang berjalan aja, mengalir aja seperti air. Yang penting ketika dikasih satu jabatan itu all out, punya tanggung jawab dan punya nggak setengah-setengah gitu intinya gitu. Makanya ketika aku dikasih jabatan tuh biasanya suka nggak mau gitu. Tapi karena ketika mau ya kayaknya tanggung jawabnya harus lebih besar gitu. Siap. Yang penting ke depan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Iya, bermanfaat untuk banyak orang. Siap. Abu udah berapa lama di Banten? Aku di Banten itu tahun 96 ke 2022, artinya kalau sudah lama di Banten mah udah kebal lah ya Ibu ya. Sudah sama Golok. Kebal ya. Udah lah ya, saya udah pernah bahkan talk show di Golok Ciomas tempat pembuatannya waktu itu masih presenter TV waktu itu. Jadi udah. Mau kita coba sekarang. Ini tim teman kreatif Lasapa sudah nyiapin golok, kemudian juga apa tuh? Beling ya. Paku mau kita coba. Masih berdarah? Masih. Darahnya masih merah, Pak. Berarti belum lama tinggal di Bantennya nih. Waduh, ini yang udah tahun 96 yang tinggal di Banten baru 2 hari aja udah kebal. Sudah kebal ya. Kamu dicoba beneran. Ya, itu mungkin harus saya belajar dulu. Siap. Ya, Ntar setelah tayangan nih kita coba ya. Ibu Asih, ini kita keluar dari tema sedikit itu kan. Artinya kalau kita melihat Banten terutama, itu kan tidak bisa lepas dari debus. Debus sama dengan Banten sama dengan debus. Betul. Kalau Ibu Asih melihat seni tradisional debus ini seperti apa sih? Nah, kebetulan untuk debus itu memang ada salah satu mahasiswa, tapi bukan mahasiswa Embaja yang sudah dekat sama saya. Dia asisten makeup saya juga. Itu pelaku debus, perempuan. Ya, perempuan, namanya Rina. Dan ini luar biasa sih. Jadi waktu kami pindah keluarga pindah ke sini dari Bangka Belitung, ya, ibu tuh selalu bilang di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Makanya kenapa ketika saya gabung sama orang Sunda minimal saya tahu dan bisa bicara bahasa Sunda. Begitu juga dengan Jawa Serang. Nah begitu juga dengan kearifan lokalnya, salah satunya debus. Ini luar biasa menurut saya ya. Eksistensinya, lalu bagaimana, bahkan saya sendiri ini salah satu alumni Kangnong Banten 2001. Mantap. Harusnya Bangka Belitung ya, Bujang Mia gitu kan. Nah itulah kayak yang sebegitu bangganya saya sama Banten gitu kan. Bahkan di beberapa dulu pas waktu gadis di beberapa event nasional
mewakili Banten, Dinas Pariwisata Banten untuk memperkenalkan apa itu Sorosowan, Betul. Banten Lama, Debus, bagaimana bahasa ibunya. Kan kita nggak tahu sekarang ya, kalau dulu belum ada bahasa ibu masih bingung karena Jawa Banten atau Sunda gitu. Lalu juga bagaimana baju adatnya gitu. Jadi emang kearifan lokal, bahkan saya dipanggil Ambu loh. Ambu, Abah dan Ambu, berarti ya Banten banget kan. Siap, ya, mantap. Baduy banget saya itu. Cuman kalau marah aja keluar bangkanya gitu. Siap, jadi memang antara Debus sama Banten memang sebuah hal yang sulit dipisahkan. Iya, nggak bisa dipisahkan ya, Banten ya Debus. Siap, karena sudah menjadi tradisi ini. Iya. Kalau Faiz lihat juga kan Ambu kan udah lama banget nih di Banten 96, bahkan menjadi Kangnong di tahun 2001 ya, finalis. Ini pasti udah tahu banget lah kalau Banten itu dengan segudang kearifan lokalnya, dengan kalau Faiz lihat kan Banten ini kayak miniaturnya Indonesia ya. Iya. Jadi semua yang ada di Indonesia itu ada di Banten. Ada di sini. Mau cari wisata pantai, Ada semua di sini, kita semua punya. Religi ada. kemudian kuliner, Kuliner pegunungan, semuanya lengkap. Ini Faiz mau kasih challenge ke Bu Aduh. Asih. Siap? Ini nggak ada di skrip loh ya. Aduh. Sebutkan 5 makanan khas Bisa Banten. cepat nggak? Harus 5 makanan khas Banten. Rabek itu Satu. pasti kesukaan aku suka bikin. Siap. Sampai dombanya aku punya. Siap. Rabek, terus gemblong, Gemblong. itu kesukaan suami aku. Masih ada Ntar 3 dulu, harus tahu dong. rabek, gemblong, apem, Apa boleh lah. boleh lah ya. Boleh. Terus jejorong, Jejorong boleh lah ya. apa lagi ya? Apa lagi? Harus. Emping. Emping boleh. Oh, udah dong. Oh, 5 ya. Lulus ya untuk tes yang pertama. Masih Udah ada dong. 729 Jangan, tes udah lagi nanti ya. aja pakai. Sebutkan 5 tempat wisata yang paling keren di Banten menurut Ibu Oh, Asih. Anyer, Anyar, terus Baduy Dalam, Baduy Dalam, Banten Lama, Banten Lama, apa lagi ya? Apa? Ntar Baru 3. Anyer itu pantai ya. Iya. Itu loh, apa yang kelenteng di mana? Avalokatis Parang. Nah, ya. itu. Terus satu lagi apa dong? Itu Citorek, Negeri. Oh, negeri di atas awan. Negeri Asawa, nilainya 60 lah ya. Padahal itu aku yang masukin masang tiang listriknya loh. Itu suami aku yang masukin masang tiang listriknya. Kok jadi lupa? Soalnya belum ke sana, belum Siap, artinya kesampaian. suka kuliner dong. Kalau tadi Oh, iya. nyebutin makanan khas Banten semuanya. Sate bandeng. Itu aku suka banget. Biasanya kalau Sate bandeng. tadi kan Ibu Asih juga mengatakan kalau hari weekend, Sabtu dan Minggu ini nggak bisa diganggu-gugat tuh. Iya. Ngumpul bareng keluarga, bisa aktivitas sama keluarga ngapain aja sih Ibu Asih? Kalau di hari Sabtu Minggu ya. ya. Sabtu Minggu biasanya Sabtu ke rumah nenek-neneknya. Biasanya kan berkunjung. Lalu kalau Minggu tuh biasa kita jalan-jalan kuliner. Siap. Lalu apa ya, biasa ke mall Siap, mungkin siap. gitu. Bahkan kalau misalnya lagi kadang-kadang karena anakku yang pertama sudah remaja, dia lebih enak di rumah, dia lebih nyaman di rumah. Ya paling kita banyak diskusi di rumah, Siap. berenang, Siap. macam-macam. Macam-macam aktivitas ya teman-teman yang dilakukan untuk mengisi waktu libur. Ibu Asih artinya kan di tengah kesibukan, aktivitas tentu punya hobi dong, sekedar untuk ngerilis stres, untuk mengembalikan lagi semangat yang hilang. Ini Faiz penasaran nih, hobinya Ibu Asih nih selain aktif organisasi, kemudian di mana-mana tampil gitu kan. Iya. Ini hobinya karaoke mungkin atau masak mungkin Iya, atau apa? jadi hobi ibu-ibu zaman sekarang seperti ibu-ibu kebanyakan ya, hobinya drakor ya. Siap, siap. Itu masih jadi hobi pertama. Yang kedua masak, ya, bikin-bikin kue atau bikin-bikin western, Japanese food karena anak-anak suka itu. Terus yang ketiga aku suka desain sih gitu, kayak edit-edit video dan lain-lain. Tapi yang pertama masih drakor, Pak. Drakor, siap. Itu biasanya berapa jam itu bisa menghabiskan waktu dalam seminggu biasanya, Ibu Asih? Drakor itu pokoknya makanya kan sekarang memang agak-agak padat ya aktivitas setelah pelantikan kemarin. Memang nggak terlalu panjang itu, cuman suamiku bilang, Ambu
aktivitasnya jangan padat-padat, takut Siap. nanti waktu buat drakornya nggak ada. Justru dibalik ya. Iya, gitu. Aturan dibalik gitu ya. Ini mah. Karena itu healingnya. Betul. Karena itu bisa rilis stres juga ya, Ambu ya. Iya, itu healingnya di situ, gitu kan. Aktor yang paling keren siapa aja? Oh, aku banyak. Oh, banyak. 5 aja Jadi, deh, 5. Oh, 5. 5 itu ya, Song Joong Ki, Park Seo Joon, Lee Min Ho, Ji Chang Wook, Lee Jong Suk. Siap. Bahasa Korea dong, Ambu. Selamat sore teman-teman semua, jangan lupa. Wah, nggak bisa kamsahamnida, sarangis. Jadi kan siap. Jadi Tapi aku udah mengunjungi negaranya, Siap. sampai segitunya aku Siap. mengunjungi negaranya, bahkan kan mereka kalau drakor sekarang lagi pada pegang handphone Z Flip, Siap. sampai aku menggunakan Z Flip. Kan pengguna iPhone kan, aku berapa lama sampai suamiku bilang, ini gara-gara drakor kamu berubah jadi ke Samsung gitu. Luar biasa. Dahsyat itu impact-nya ya. Impactnya drakor. Bahkan ada ya kayak misalnya vakum, robot vakum itu emang racun sebenarnya ya Pak ya, itu Siap. drakor. Ibu Asih, artinya kan dari proses perjalanan hidup dari awal merintis karir sampai dengan saat ini banyak orang-orang yang selalu mensupport, mendukung Ya, suami, ibu, bapak, keluarga terdekat dan lain sebagainya, terus mendukung 24 jam, memberikan motivasi dan juga semangat untuk Ibu Asih. Pertanyaan Faiz berikutnya, ada nggak sih orang-orang selama perjalanan hidup Ibu Asih ini, apa ya kalau di selebritis mah haters gitu. Oh. Sempet nggak sih nemuin haters apaan sih? Ya, kita tuh nggak sibuk aja, haters itu ada Pak. Haters itu kan bagian dari kehidupan, Yes, yin dan yang, baik dan buruk kan, fanbase dan haters itu wajar-wajar aja. Cuman aku sih nggak terlalu ngambil pusing ya. Ya kalau misalnya ada haters silahkan bergabung dengan saya sehingga kita eksis bersama gitu kan. Jadi ya dibikin santai aja. Cuman emang aku dari dulu kalau misalnya ada haters dan itu kelihatan banget dia haters gitu, mau di kantor atau dimanapun, ya dibikin santai aja dan nggak pernah melawan dengan hal yang sama. Jadi kan nanti samanya gitu. Betul. Kan. Jadi kita membuktikan aja lah gitu. Dengan saya podcast di sini juga udah ketar-ketir Pak. Gitu. Sempet ada yang nge-DM pribadi nggak sih Bu? Nge-DM atau apa tuh? dengan bahasa-bahasa kasar gitu, haters atau enggak, alhamdulillah sampai dengan sekarang? Nggak ada sih alhamdulillah, tapi yang minta maaf banyak. Gitu. Jadi ya udah alhamdulillah sih, misalnya dulu pernah jadi haters, sekarang bergabung ke saya ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah lah haters. Nggak masalah. Nggak terlalu diambil pusing lah ya. Enggak lah. Karena hidup tuh yang kita baiknya aja diomongin ya. Betul, Apalagi yang nggak gitu baiknya makanya. ya. Jadi itu mah bagian dari warna-warni lah. Siap, bodo amat haters mah. Ambu, artinya kalau kita balik lagi ke Unbaja di jurusan bisnis Manajemen retail. Manajemen retail dalam waktu dekat akan melakukan apa lagi nih? Karena kalau Faiz lihat ini belakangan Ambu gencar banget ini melakukan sosialisasi gitu kan ya di berbagai daerah Ya. di Provinsi Banten, kemarin dari Lebak juga ya Ambu ya. Iya, Hari ini di Serang betul. muter di beberapa Iya. media juga untuk mempromosikan sih. Iya. Seperti apa sebenarnya yang ingin Ambu sampaikan? Jadi bahkan kemarin kita dari Pontang itu hitanan massal ya, itu adalah salah satu pengabdian kita ke masyarakat, Siap. bermanfaat untuk masyarakat, para akademisi, para dosen-dosen. Lalu di bulan Januari kita juga ada visitisasi ke sekolah-sekolah, Yes. open booth karena memang sudah mulai penerimaan mahasiswa Yes. baru. Lalu di bulan Februari kita ada program cek kesehatan gratis. Yes. Gitu kan. Nah, ke depan saya sih pengennya bikin nikahan gratis. Nah, cuman birokrasinya saya mungkin Mas Harfa lah ya yang birokrasi ke depannya, jadi kita Vendornya bikin Siara Garden tuh. siap, Cakep. cakep, tenang. Makeup sudah ada, tempat udah ada, tinggal birokrasi ke atasnya nih nanti. Siap. Jadi memang padat Kita ya sampai 2023 nih. Sampai iya 2023 akhir kayaknya sudah full jadwal. Namun ini kan kalau kita ngomongin 2022 tinggal beberapa hari lagi. Tinggal 2 minggu lah kurang lebih. Dalam waktu 2 minggu ini akan melakukan apa lagi sih? Secara pribadi. 2 minggu ini sebenarnya untuk project wedding ini agak padat gitu ya, sampai akhir Desember gitu. Lalu juga beberapa program kayak misalnya
kita ada tim percepatan borang di kampus juga memang harus diselesaikan. Lalu juga kita ada studi banding juga ke universitas di luar Banten yang juga harus dilakukan sepertinya. Siap. Gitu. Resolusi di 2023 akan melakukan apa? Yang secara pribadi? Pencitraan. Ambu terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarva, luar biasa. Terakhir mungkin apa yang ingin Ambu sampaikan? Yang pertama untuk keluarga besar Universitas Banten Jaya, untuk seluruh mahasiswa mungkin silahkan Ambu apa yang ingin sampaikan. Terima kasih untuk Unbaja ya yang sudah mempercayakan jabatan ini ke saya, lalu juga untuk anak-anakku, mahasiswa-mahasiswiku, tentunya terus berjuang, terus membuka peluang bisnis, terus bermanfaat untuk orang banyak, membuka peluang pekerjaan untuk orang banyak. Tenang saja, ibumu ini di sini mendampingimu hingga lulus, dan pastinya ke depan kita akan terus bersama-sama memajukan Unbaja. Siap, dahsyat. Ambu ketika terpilih menjadi ketua prodi bisnis digital retail di Unbaja, tentu ada target yang dipasang secara pribadi, istilah janji lah ya. Kalau di politik janji kampanye, ini janji kaprodi ya. Apa? Akan melakukan apa? 1, 2, 3 biasanya kan? Ini ngeri loh kalau, untung yang kemarin-kemarin aman ya Pak. Untung yang terakhir podcast ini ya, baik. Saya nggak mau berjanji ya, saya cuma tanya ke rektor saat itu, apa yang menjadi PR saya gitu. Yang pertama adalah akreditasi, yang kedua adalah peningkatan jumlah mahasiswa. Jadi itu yang menjadi prioritas saya saat ini. Makanya di awal, di 2 minggu pertama saya menjabat, yang pertama saya lakukan adalah promosi di beberapa radio dan juga podcast, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Unbaja ini muncul. Lalu juga ke depannya kita akan visitisasi ke sekolah-sekolah dan lain-lain. Sebenarnya itu sih. Nggak pengen janji macem-macem ya. Jadi 2 yang pertama di target akreditasi, yang kedua jumlah mahasiswa. Siap. Ini sebuah hal yang saling berkaitan ya, Ambu ya. Jadi kalau akreditasinya sudah bagus, insya Allah mahasiswa juga semakin baik. Iya, harus. Amin. Terima kasih banyak Ambu sudah hadir di podcast Lasarva. Faiz pamit, Ambu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.